Kecamatan Cilandak menyatakan adanya info bencana. Kita sudah melakukan asesmen secara detail di daerah Desa Guncang, Kecamatan Senggol pada tanggal kejadian bencana tanggal 23 Juli tahun 2008. Di sini petugasnya kami yang melakukan asesmen ada 4 orang. Kemudian tipenya adalah lanjutan melakukan asesmen di lokasi kejadian langsung. Sebab kejadiannya adalah terjadinya hujan lebat yang secara terus-menerus 3 hari 3 malam. Kemudian akses menuju lokasi sangat sulit, terputus jalan darat melalui sungai, melalui dari sungai. Jadi kendaraan untuk mencapai ke lokasi bencana menggunakan perahu karet. Di sini kita berikan catatan perahu karetnya sangat terbatas, sehingga untuk mengangkut logistik dan korban yang luka sangat terbatas. Untuk demografi kami secara mendapatkan dari kelurahan dan kecamatan di sini ada 35 kakak, jumlah jiwanya 65 laki-laki dan 35 perempuan. Balita ada 0 sampai 5 tahun ada 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Untuk yang lansia di atas 60 tahun ada 5 orang, wanita hamil 2 orang, ibu menyusui 5 orang dan perempuan sebagai kepala keluarga 3 orang. Catatan di sini kami menemukan 1 orang meninggal dunia, hilang 2 orang, kemudian banyak rumah yang rusak berat, yaitu 30 yang berat dan 5 yang ringan. Kemudian untuk penampungan sementara kita hanya punya 1 yang dapat menampung sekitar 90 jiwa. Kita menggunakan tenda peloton. Lokasi di lapangan yang kelihatannya bekas sawah yang kering, jadi sangat minim. Dan di sini kita menemukan kondisi air bersih yang sangat minim sekali di penampungan. Untuk kondisi pangan untuk selama penampungan pengungsi di sini hanya kita gunakan hanya dari bantuan dari sumbangan, karena untuk hasil pertanian dan ternak rusak dan hilang. Jenis pangan yang bisa dikonsumsi hanya makanan rebus ya, instan, kemudian ada bubur yang bisa diolah di dapur umum. Kemudian masalah umum pada aksesnya untuk mendapatkan pangan ini yaitu tadi karena perahu karet yang terbatas, sehingga juga terbatas untuk bisa mendistribusikan bantuan. Frekuensi untuk bisa makan, alhamdulillah mereka bisa makan 2 kali sehari. Dari pengamatan di dalam tenda pengungsian ini, yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya selimut, alat kesehatan, kemudian kebutuhan akan wanita. Seperti tahu sendiri ya, mungkin ada kebutuhan untuk anak-anak ya. Kemudian juga kebutuhan bayi dan ember itu tidak ada. Jadi di sini yang perlu kita tambahkan adalah kebutuhan untuk anak dan wanita untuk kebutuhan sehari-hari. Dan untuk kebutuhan air, sumber air di sini hanya bisa kita ambil dari sumur dan mata air, yang mana sangat minim ya, dengan jumlah pengungsi yang ada di tenda, sehingga untuk minum maupun untuk mandi sangat tidak cukup. Kualitas masih cukup baik. Untuk menggunakan air, perlakuannya kita di Sumongan direbus ya. Tidak ada penyimpanan khusus untuk air, jadi kondisinya sangat terbuka ya. Tidak ada di sini drum atau bak atau tempat untuk air itu sendiri. Kemudian ini juga menjadi lumayan ya, jarak sumber air hampir sekitar 250 meter dari lokasi pengungsian. Seperti yang disampaikan untuk MCK tidak ada, sehingga tidak ada khusus untuk bisa melakukan mandi maupun untuk buang air. Kemudian untuk sampah di sini tidak ditemukan adanya untuk tempat sampah, yang ada hanya kita ditumpuk di satu titik.
Ini penyakit, pengendalian penyakit, faktor pembawa penyakit, jadi sangat diperlukan karena di sini sangat rentan apabila sampah hanya ditumpuk di satu tempat yang berdekatan dengan tenda, sangat memungkinkan terjadinya penyakit terutama diare. Nah, untuk keluarga yang hilang, berdasarkan info awal bahwa memang ada yang hilang. Nah, ada beberapa yang akhirnya bisa dipertemukan di dalam tenda pengungsian. Akses untuk sarana komunikasi di sini sulit karena tempatnya memang terpencil dan akses tadi tertutup oleh banjir. Kelompok yang terpisah ini adalah anak-anak dan lansia. Kemudian untuk korban yang meninggal kita bisa evakuasi ke RSUD Senggol di kecamatan, walaupun dengan menggunakan perahu karet yang terbatas. Kemudian untuk logistik di sini ya, kita hanya mendapatkan bantuan dari hanya bantuan ya. Jadi sini tidak ada pasar, tidak ada ini, jadi betul-betul tidak ada penyimpanan gudang. Jadi kita betul-betul hanya mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat dan LSM dan CSR. Untuk komunikasi di sini yang berfungsi hanya radio komunikasi. Untuk HP maupun internet sama sekali tidak berfungsi. Kita dari relawan PMI sudah melakukan tindakan membantu pemerintah setempat daerah dengan melakukan evakuasi dan juga untuk membantu membangun MCK yang semi permanen. Pemerintah atau lembaga lain yang sudah berada di lokasi sudah melakukan distribusi secara logistik secara kontinu dengan menggunakan transportasi yang terbatas. Jadi rekomendasi yang kita sampaikan di sini adalah kita memerlukan adanya tempat penyediaan air bersih, pembangunan MCK, penyediaan tempat sampah, dan penambahan alat transportasi untuk melakukan distribusi logistik maupun pengangkutan korban-korban yang korban dari banjir, yaitu mungkin perahu karet. Itu saja bisa kami sampaikan dari tim kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.